Selama ini sebelum kita mengenal akidiyah, kita tidak tahu bahwa ibadah kita yang kita anggap benar itu banyak sekali yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan kita ibadah itu tidak niat lillah, tidak niat dari perintah Allah, linapsi, mengikuti nafsu kita. Terus aku sholat ben oleh ben gak nunggu rokok. Seperti itu kebanyakan. Itu sebenarnya hal yang keliru. Akhirnya jadi nafsi. Nah, Mbah Romoya itu menggagas, menciptakan suatu buah karya yang sangat besar, yang sangat istimewa, di mana ibadah akan bernilaikan ibadah, baik syariat maupun hakikat secara itu sudah ibadah, secara rohani sudah ibadah. Apa itu buah karya itu? Buah karya itu mulai menurut Mbah ibunya Yaja Sofia Majid, jejere urip atau pedoman kehidupan. Atau dengan kata lain, agar kita mudah pahami, tata cara dadi golongane wong kang nyujake Allah. Tata cara bagaimana kita agar bisa sempurna ibadah kepada Allah di situ. Di sini karya beliau itu ada 3 perkara di dalam niat. Yang pertama, agar kita ibadah tidak ditumpaki nafsu atau tidak ditunggangi nafsu. Niat yang sun, itu niat yang sun itu tidak pandang bulu. Artinya baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita hubungan dengan manusia lain. Niat yang sun ibadah, misalkan kita langsung kepada Allah. Artinya kita baca Quran. Niat yang sun baca Quran atau tadarus gitu ya. Niat yang sun tadarus. Nderek perintah Allah Subhanahu wa taala. Nderek sunnah Rasulullah. Nderek bimbingan waktu zaman. Itu sudah setengah jalan. Itu pun sudah baik. Sudah mendapat ridho. Karena apa? Kita baca Quran akhirnya bermakna atau bernilaikan ibadah kepada Allah. Kita baca Quran bernilaikan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang diperintah Allah, kan gitu. Yang ketiga, kita mengikuti bimbingan waktu zaman. Di mana waktu zaman ini yang diberi tugas Allah, diberi hak untuk mengantar kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musilatin lil hadri aliyahnya. Yaitu radiasi batiniah yang menghantar kita sowan menghadap makhluk Tuhan kita. Nggih. Itu sebarang yaitu kita niat lillah Rasulullah itu secara otomatis tanpa kita sadari kita sudah diantar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan radiasi batiniah. Nggih. Radiasi batiniah. Radiasi batiniah niku merupakan pancarna roh. Di mana itu setiap hari kita baca Wangdur ya Sayyidi binaturah. Pancarya batiniah kami dengan sinar muda kami dua itu zaman. Di situ kita setiap hari mohon kepada beliau. Setiap hari mohon kepada beliau agar kita diantar kepada Allah. Musilatin ila hadratil aliyah. Yaitu radiasi batiniah yang menghantarkan kami semua sowan menghadap mahaluhuran kami. Lebih sempurnanya itu tidak ada apa-apanya walaupun itu sudah pas, sudah benar, sudah lillah, li Rasulullah. Itu sudah bernilai ibadah karena kita mengikuti sunnah Rasul.
kita mengikuti bimbingan Gus. Tapi jangan lupa bahwa ada kata-kata orang itu belum bisa dikatakan syukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Amal bahasa kita percuma kalau kita tidak bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu beliau Mbah Yai Majid menyempurnakan agar usul kita mendapat ridho karena kita syukur kepada Allah. Maka itu beliau tanpa kita sadari mengangkat kita menjadi golongan orang yang bersyukur dengan pengetarapan birosul bil ghos. Kita mengeterapkan birosul bil ghos dalam hati. Itu secara otomatis kita sudah bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Karena apa? Karena birosul itu kita menyadari tanpa adanya Rasulullah SAW kita tidak mungkin bisa seperti ini. Bahkan tidak paham sholat, tidak paham adanya Allah siapa, kan gitu. Ditambah lagi syukur kepada Bilogos. Kita menyadari tanpa adanya barang masjid kita tidak mungkin bisa, bahkan tidak tahu yang dinamakan lillah Rasulullah, kan gitu. Setelah itu kita lakukan, kemudian biar lebih sempurna pengetarapan billah dalam hati. Adanya niat lillah dari perintah Allah dalam hal ibadah, dalam hal hubungan dengan manusia lain. Derek sunah Rasulullah, derek tuntunan Rasulullah, derek bimbingan zaman. Adanya saya bisa menyadari bahwa ini jasa Kanjeng Nabi dan jasa Mbah Romo Yai. Ini adalah yang menciptakan, menggerakkan, mengerti Allah Ta'ala. Semuanya Allah. Pas kalau pembicara yang terdahulu, yang besar ini mengatakan tentang ikro tadi, pengetahuan. Jadi Mbah Romo Yai tadi yang dikatakan apa itu ada hubungannya erat. Memang benar, hubungannya erat sekali. Karena pengetahuan kita itu sebenarnya semuanya dalam kehidupan kita. Sebanyak naik turunnya nafas, ya. Sebanyak bilangan yang Allah ketahui. Setiap berkedipnya mata, itu tidak lepas dari kehendak Allah. Tidak lepas dari ciptaan Allah. Tidak lepas dari yang menggerakkan berkedipnya mata, menggerakkan naik turunnya nafas, menciptakan ya, adanya bilangan yang diketahui Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan itu tanpa adanya Mbah Romo Yai tidak mungkin kita dapatkan, apalagi kita pahami. Bahkan hari ini kita tidak ada di sini kalau kita tidak ada Mbah Romo Yai Majid.